Bab 8 di kantor. Tuan Alan turun dari mobilnya. Mukanya terlihat sangar. Dia sangat geram dengan karyawannya yang sudah menyebarkan gosip murahan kepada maminya. "Selamat pagi Tuan," sapa salah satu satpam dengan sedikit gemetar. Baru kali ini dia melihat bosnya terlihat sangat menyeramkan. "Pak Usman, hubungi semua karyawan. Jika mereka ada yang terlambat, tidak tepat waktu datang ke kantor pukul 8.30 WIB ini, atau terlambat 1 menit saja, akan saya potong gajinya 50% dari gaji normal," ucap Alan dengan nada sedikit membentak. Baik Pak," dengan sedikit terbata-bata. Pak Usman langsung memberitahukan semua karyawan melalui grup. Dia sangat ketakutan melihat tingkah bosnya yang berubah 100 derajat itu. Alan menelepon sekretarisnya, Edo. "Edo, kumpulkan semua karyawan. Saya tunggu 20 menit dari sekarang. Kalau tidak, saya pecat kalian semua." Benar-benar gila. Siapa yang sudah membangunkan singa dari tidurnya? Cicit hati Edo. Edo begitu sangat ketakutan saat mengingat kemarahan yang Alan lampiaskan di hadapannya tempo dulu. Edo pun langsung menghubungi semua staf karyawan untuk tiba di kantor tepat waktu. Sebaiknya aku juga harus bersiap-siap. Jangan sampai aku juga terkena imbas kemarahan Pak Direktur, batin Edo lagi. Alan terus-terusan menatap jam di tangan kirinya. Dilihatnya sudah menyisakan waktu 5 menit lagi, bahwa jarum jam tepat menunjukkan 8.30 WIB dari waktu yang ia tentukan. Nging. Suara sirine berbunyi, menandakan waktu sudah habis. "Nia, Mas, kenapa kita harus dikumpulkan sepagi ini? Jangan-jangan Tuan Alan sudah mengetahui yang kita bicarakan dengan Nyonya Mira." "Hus, jangan kau kuat-kuat. Entar dengar karyawan lain bisa mati kita kehilangan pekerjaan." "Tidak mungkin Nyonya Mira menyebutkan nama kita. Dia sudah berjanji," jawab Ardi pelan. Ketakutan dan kecemasan jelas terlihat dari wajah dan tingkah para karyawan. Ada yang menaiki lift, ada juga yang menaiki anak tangga, semuanya pada sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Alan sudah menunggu di ruang pertemuan. Mukanya terlihat menyeramkan. Matanya begitu tajam, rahangnya menekan dengan kuat. Karyawan berdatangan satu persatu. Setelah semuanya dirasa sudah lengkap, dia langsung berdiri. "Brak!" Alan menjatuhkan gelas yang sudah tidak berisi teh. "Persetan kalian semua. Kalian pikir kalian siapa? Membiarkan seorang direktur menunggu lama di ruangan ini. Apa kalian mau saya potong gaji kalian selama 6 bulan? Jawab!" Brak! Alan membanting kursi ke atas meja. Semua karyawan tertunduk, ketakutan melihat amarah Alan yang memuncak. Tidak ada satupun yang berani membuka pembicaraan. "Kau Edo, kau adalah sekretarisku. Seharusnya kau bisa memberikan contoh bagi karyawan yang lain untuk mematuhi semua perintahku dan datang ke kantor ini tepat waktu," ucap Alan dengan nada yang tinggi. "Maaf Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi jalan macet. Ditambah lagi tadi saya naik ke atas menggunakan anak tangga karena lift penuh Pak. Saya mohon maafkan kami Pak," ucap Edo dengan memelas. Tuan Alan tertawa. "Hahaha, kau pikir aku percaya dengan alasan konyolmu itu? Sepagi ini tidak mungkin jalan macet." Tuan Alan menyapu mukanya dengan kedua tangannya. Dia berusaha meredakan amarahnya agar misinya terselesaikan. "Baiklah, untuk hari ini kalian akan saya maafkan. Gaji kalian tidak akan jadi saya potong. Jika di antara kalian bisa menyelesaikan misi saya ini, bagi siapa yang bisa menyelesaikan misi saya, maka akan saya kasih bonus 60% dari gaji pokok kalian. Kalian setuju?" ucap Alan. Semua karyawan saling menatap satu dengan lainnya, merasa penasaran misi apa yang dimaksud bosnya itu. Setuju Pak," ucap karyawan. Klien saya ada yang meminta saya untuk menyediakan jengkol yang pulen dan tua, tapi dengan harga yang murah. Mungkin di antara kalian tahu di mana kita harus mencarinya?" tanya Alan dengan nada yang serius. "Sayang,
sepertinya kita bakalan dapat bonus lagi. Kita akan mencarinya di pasar. Aku tahu di mana jualnya, berbisik pelan ke kuping Ardi. Ayo, apalagi? Sebaiknya kita menyanggupi misi bos. Lumayan untuk biaya bayi kita nanti, jawab Ardi semangat. Karyawan yang lainnya merasa kebingungan. Mereka hanya tahu berbelanja hanya di supermarket. Itu pun semua harga tergolong tinggi. Maklumlah karyawan yang kerja di perusahaan elit. Saya menyanggupinya bos, jawab Nia dengan semangat. Kami setiap akhir pekan selalu berbelanja di pasar tradisional. Di sana saya melihat banyak jengkol seperti yang bos maksud. Harganya tergolong murah bos. Iya benar bos, kami bisa mencarikannya untuk bos, sambung Ardi meyakinkan Tuan Alan. Baiklah, kalau begitu semua karyawan silahkan keluar, terkecuali Ardi dan Nia. Alan merasa geram melihat karyawannya. Bisa-bisanya mereka menyebarkan gosip murahan itu hanya iming-iming dapat bonus gaji. Alan memanggil Edo. Dia memerintahkan Edo untuk memberi pelajaran kepada sepasang suami istri itu. Bab 8. Istirahat sejenak. Alan pulang ke rumah lebih cepat dari awal. Ia sengaja ingin mencari ketenangan dengan berendam dalam bathtub kamar mandi. Cukup lama Alan berendam di sana. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Perutnya terasa lapar. Ia pun mengakhiri aktivitasnya itu. Alan menggunakan pakaian santai hari ini. Kaos berwarna putih ketat dan celana pendek. Terlihat sekali badan kekarnya. Dia keluar ingin menuju dapur, tapi begitu sampai di ruang tamu, dia melihat Ani yang lagi asik menonton film drama Korea. Ani cekikikan melihat adegan film itu. Dia melompat-lompat di atas sofa sambil mengemil stik kentang. Alan menelan salipannya. Ia tergiur dengan stik kentang dan secangkir teh manis yang benar-benar membuat perutnya semakin lapar. Ani, berikan padaku stik kentang itu, dan buatkan lagi yang baru. Oh ya, jangan lupa aku juga mau teh manis dingin. Cepetan, jangan bengong di situ. Tuan seperti jelangkung aja, tiba-tiba sudah hadir tanpa diduga. Cepetan, aku lapar Ani. Ih, dasar bos nyebelin, ganggu kesenangan orang aja. Orang lagi asik-asik nonton pun, gertu Ani pelan sambil berjalan. Alan mendengar samar-samar ocehan itu. Apa yang kau ucapkan Ani? Mau saya potong gajimu bulan ini? Ucap Alan sambil menatap tajam Ani. Tidak Tuan, akan saya buatkan sesuai perintah Tuan. Ani pergi ke dapur, dia benar-benar kesal, tak seperti biasanya Tuan pulang secepat ini. Diam-diam Ani juga melirik film drama itu. Dia selalu mengikutinya setiap episodenya. Sesi drama romantisnya pun dimulai. Pemain aktor saling berciuman, berpelukan. Ani menutup kedua matanya. Dia merasa geli melihatnya. Maklumlah Ani belum pernah sama sekali melakukannya. Ani, mana stik kentangnya? Lambat sekali. Cepetan, aku udah lapar ini. Iya Tuan, ini udah selesai. Cerewet amat sih, batin Ani. Tara, ini Tuan stik kentangnya udah siap. Au! Begitu Ani mau meletakkan piring kentangnya, tiba-tiba kakinya keseleo dan terjatuh, tapi dengan sigap Alan menangkap punggungnya. Mata mereka bertemu, sama-sama saling menatap dalam. Jantung Ani tiba-tiba berdetak kencang, seperti ada aliran listrik yang mengaliri tubuhnya. Tapi dengan spontan Alan memalingkan wajahnya dan melepaskan tangannya. Brak! Bunyi suara badan Ani yang terhempas di sofa. Ya Tuhan, kenapa ada orang yang tega dan tidak punya hati begini? Umpat Ani. Makanya kalau jalan itu hati-hati, asal aja. Ya gitu deh akibatnya, ucap Alan dengan wajah cueknya. Ani tergopoh-gopoh pergi ke kamar sambil memegang pinggangnya yang sakit. Dasar manusia gak punya hati, tunggu pembalasanku, batin Ani sambil memunyungkan bibirnya ke arah Alan yang asik menonton.